Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru hebat, alhamdulillah puji syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kegiatan kita di sekolah ini, yaitu tugas saya pengibasan budaya positif aksi nyata di modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, kedua kalinya mari kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Bapak dan Ibu guru hebat yang saya hormati, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, saya minta satu orang untuk memimpin doa sehingga kegiatan kita ini bisa berjalan dengan baik dan bisa kita implementasikan nantinya di sekolah kita. Mungkin satu orang yang bisa memimpin doa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore ini kita masih diberikan kekuatan sehingga bisa melakukan acara rombongan belajar. Jadi baiklah, kita buka acara ini dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim dari hari ini dengan surat Al-Fatihah. Judul marilah kita sama-sama mulai dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selesai. Nanti itu kami berikan kepada moderator untuk kita presentasi dengan baik. Terima kasih banyak atas doanya. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan hari ini kita semua nanti bisa menerapkan di sekolah kita ini, sehingga pembelajaran yang kita lakukan akan lebih baik ke depannya. Intinya adalah bisa berpusat kepada peserta didik. Setelah berakhirnya doa, ya, sekarang sebelum saya memulai, saya ingin bermusyawarah atau diskusi tentang kesepakatan kelas kita atau kesepakatan belajar kita hari ini. Kira-kira apa-apa keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang kita sepakati hari ini untuk kegiatan kita. Mungkin ada masukan kesepakatan kelas. Satu. Angkat tangan sebelum bertanya. Kenapa? Angkat tangan sebelum bertanya. Diangkat tangan sebelum berpendapat. Kedua, Artinya tidak boleh pindah materi sebelum materi pada hari ini bisa tuntas. jadi tidak pindah materi sebelum dipahami. Ya.
di penjelasan materi secara runtut, atau jadi sebelum kita memahami kita tidak pindah materi selanjutnya. Oke, yang ketiga, Berdoa sebelum dan sesudah belajar. selanjutnya yang keempat, dilarang menggunakan ya, lanjut. Oke, disiplin waktu, saling menghargai, ya. Masih ada lagi yang bisa ditambahkan? Sudah pas. Oke, baik. Kesepakatan kelas kita yang pertama adalah angkat tangan sebelum berpendapat. Yang kedua, penjelasan materi secara runtut, berdoa sebelum dan sesudah belajar, HP silent, menjaga kebersihan kelas, disiplin waktu. Yang ketujuh, saling menghargai. Jadi inilah kesepakatan kelas yang harus kita patuhi di dalam kelas. Nah, jadi sebelum kita belajar di kelas itu seharusnya ada banyak kesepakatan kelas, sehingga jika ada anak-anak yang melanggar, maka kita bisa menggunakan metode kontrol sesuai yang apa yang akan kita pelajari sebentar. Baik, sebelum memulai saya meminta untuk berdiri sejenak. Berdiri. Ya. Kita espresso, ya, espresso-nya. Saya lihat ada satu tidak ada pesanannya. Sebenarnya espresso-nya berpesan-pesanan, ya. Ya, dibuli sampai berapa? Boleh bagi depan. Jadi simpel, ya. Coba baru hadapan, ya. Berhadapan. Ya. Instruksinya adalah karena saya suka matematika, ya. Saya kasih matematika ini. Kita mempunyai 5. Ada 5 buah jari kita. Ada 5 jari kita. Jadi kita akan berlomba push. Ya, kalau misalnya kita mengeluarkan 1, di sebelah kita mengeluarkan 2, kita berlomba untuk menyebut berapa. 1 kali 2 berapa? Oke? Kalau dia kasih keluar 3, ini dikasih keluar 4, maka 3 kali 4 langsung jawab. Oke, kita mulai, ya. Fokus. Ya, berhadapan, siapa yang ditangkap tangannya maka dia yang dikalah. Ya, disebut tangkap tangannya. 1, 2, 3. Siapa yang dikalah? Oke, dan sekali lagi. 1,
buah tiram. Baik, tepuk tangan, tepuk tangan. Ya. Jadi ini bisa kita terapkan ke anak-anak kita supaya anak-anak kita itu bisa fokus. Ada satu orang yang bisa memberikan tanggapan. Menurut Bapak Ibu kira-kira apa tanggapan tentang perbedaan ini tadi? Ya, satu orang katakan yang kira-kira apa tanggapan kita harus bagaimana, kita butuh apa, bagaimana? Mungkin bisa satu orang bisa katakan yang bisa berpendapat sesuai dengan perbedaan tadi. Kira-kira apa? Oke, dari permainan tadi menurut saya yang diutamakan adalah konsentrasi. Ya, ketika tidak konsentrasi otomatis dia akan kalah. Dan kecepatan, ya, konsentrasi dan kecepatan itu intinya. Terima kasih. Baik, tepuk tangan. Jadi yang dibutuhkan adalah konsentrasi dan kecepatan. Kecepatan istilahnya itu adalah berpikir cepat. Manusia itu ada dua, berpikir cepat dan berpikir lambat. Dan tidak selalu berpikir cepat itu benar. Ada tak tadi yang cepat tapi jawabannya salah? Ada, berarti tidak semua berpikiran cepat itu benar dan tidak semua berpikiran lambat itu salah. Jadi artinya apa? Jadi kita mengambil kesimpulan bahwa anak ini cepat dia berpikir pintar, sedangkan yang berpikir lambat anak itu bodoh. Itu kita tidak boleh mengambil anggapan seperti itu. Baik. Pak Dut tadi ya, akan terus seperti itu. Merasakan ada sampai. Jadi kita mulai, ya baru ini mulai, tadi baru berbuka. Jadi salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruangan ini. Jadi kegiatan kita pada hari ini adalah aksi nyata modul 1.4 yaitu budaya positif. Nah, jadi tentang budaya positif pasti Bapak Ibu guru sudah paham, sudah tahu apa itu budaya positif atau disiplin positif. Nah, sebelum lanjut ke materi, ada dua pertanyaan tematik yang perlu kita jawab. Yang pertama adalah apa yang Bapak Ibu ketahui tentang budaya positif. Yang kedua, apa perbedaan konsekuensi dengan hukuman. Ya, saya kasih waktu 1 menit untuk menjawab pertanyaan ini. Konsekuensi dengan hukuman. Terus apa yang kita ketahui tentang budaya positif? Ya, silakan ditulis saya di kertas. Jadi ada detailnya.
mungkin 1 menit untuk menjawab pertanyaan ini, karena kegiatan kita ini berjalan 1 jam lebih. Saya disuruh ke kapten. Biar lulus ya. Saya dulu. Nah, saya baru ya. Oke, sudah. Kita lanjut. Oke, kita lanjut. Mungkin bisa ditempel di sini. Ya, silakan dari untuk mereka tugasnya ya yang sudah ditulis. Hah? Iya. Ditempel, disusun. Nanti saya akan lihat. Ya, silakan bagi untuk menempel. Jadi pertanyaan tematik. Saya juga. Udah kasih kurang baca juga. Ada orang di depan. Gimana itu? Tidak ada Pak. Baik.
Oke, terima kasih Bapak dan Ibu guru. Tepuk tangan dulu. Ya, jadi semuanya sudah dijawab. Ya, ya saya jawab. Saya baca satu, budaya positif. Sedikit terus video ya. Allah Akbar. Ini Baru ini harus 1 jam per video. Baik, selanjutnya, jadi akan muncul ide-ide kebajikan universal yang diambil istilah sekarang, yaitu adalah profil pelajar Pancasila, di mana akan muncul namanya siswa yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Terus yang kedua, gotong royong. 3, kritis, mandiri, terus apa lagi? Berkebinekaan global, terus kreatif. Ya, itu masih banyak yang lain-lainnya selain daripada itu. Nah, ini namanya motivasi intrinsik, di mana motivasi itu berlaku jangka panjang. Ya, berlaku jangka panjang. Lanjut kita. Nah, setelah ada teori motivasi kita sudah pahami, maka masuk kita di 5 posisi kontrol. Ini yang sangat penting yang harus kita pahami nanti. Posisi kontrol yang pertama adalah penghukum. Ini penghukum. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat pemantau. Yang kelima adalah manajer. Posisi manajer inilah yang paling ideal yang harus kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah. Nanti kita akan bahas sebuah secara rinci, dan saya akan putarkan video bagaimana sih yang dimaksud dengan penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Di sini sebenarnya sudah kita lakukan, tetapi belum paham. Oh, ternyata ini dilakukan oleh ahli manajer. Oh, ini ternyata pemantau. Oh, ini teman. Seperti yang dilakukan Pak Marli. Kalau ada permasalahan, kita mengambil hatinya, mendekati. Maka namanya itu adalah posisi kontrol teman. Ya. Itu kan belum ideal. Karena kenapa? Anak-anak fokus suka sama satu orang. Pak Mali misalnya tidak bersuka kalau Pak Agus. Karena kenapa? Karena dia sadarnya sama Pak Mali. Ya, seperti itu. Selanjutnya, setelah posisi kontrol dipahami, maka kita juga penting memahami 5 kebutuhan dasar manusia. Itu yang tadi saya bilang, setiap perbuatan pasti ada tujuannya. Inilah tujuannya. Ada 5 tujuannya itu anak-anak melakukan sesuatu. Yang pertama adalah bertahan hidup. Contoh bertahan hidup. Ada sebuah anak-anak mengambil makanannya temannya. Mengambil makanan. Oke, baik, kita lanjut. Jadi materi kita di sini ditopik dalam aksi nyata. Jadi yang pertama yaitu kita akan belajar tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Terus yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Terus yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima 5 posisi kontrol. Yang keenam segitiga restitusi. Nah, kita masuk di materi yang pertama, yaitu adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nah, di pertanyaan pemetik saya sudah memberikan pertanyaan tentang disiplin positif. Jadi saya sudah cek tadi jawabannya, itu sudah cukup bagus, sudah sudah sesuai
tentang disiplin positif. Nah, di sini saya akan membahas tentang perubahan paradigma, perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Nah, bisakah kita mengontrol seseorang? Ya. Jadi kita tidak bisa mengontrol seseorang, tetapi yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Jadi kita tidak boleh memaksakan peserta didik sesuai dengan keyakinan kita atau kemauan kita. Kita harus menuntut peserta didik sesuai dengan kodrat zaman dan bidang bakatnya. Nah, di sini perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Kalau stimulus respon, kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kita memaksakan peserta didik supaya sama yang kita inginkan. Tetapi kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita sesuaikan dengan apa yang diinginkan peserta didik. Terus yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau stimulus respon, semua perbuatan yang dilakukan peserta didik itu dianggap sebagai kesalahan. Tetapi kalau teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi peserta didik kalau dia melakukan sesuatu itu pasti ada tujuannya. Kalau itu di teori kontrol. Terus yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Itu di stimulus respon. Tetapi kalau di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya. Selanjutnya, paksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, di stimulus respon kalau kita sudah membujuk baru dia masih gagal, maka kita paksa. Ya, kita memaksa. Nah, kalau di teori kontrol kita harus berkolaborasi, ya, berkolaborasi, berdiskusi bersama peserta didik untuk mendapatkan pilihan-pilihan baru atau solusi-solusi yang baru. Terus kalau stimulus respon, di situ ada model berpikir benar dan kalah. Jadi kita mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Tetapi kalau di teori kontrol, kita tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tetapi kita mencari solusinya supaya bisa memperbaiki kesalahannya. Artinya adalah berpikir benar-benar, jadi tidak ada yang salah. Baik, selanjutnya kita lihat apa makna dari kata disiplin. Nah, disiplin itu artinya adalah belajar. Ini adalah belajar. Nah, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun kata disiplin ini sudah berubah, ya, berubah maknanya menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kebutuhan. Itu yang kita pahami sekarang. Disiplin itu bagaimana kita bisa mengatur orang lain supaya orang lain itu bisa patuh, tetapi tidak belajar. Ya, itu perbedaannya. Nah, kecenderungan umum adalah dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ya. Terus selanjutnya pengertian disiplin positif. Apa sih yang dimaksud dengan disiplin positif? Nah, disiplin positif itu adalah merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, itulah yang dimaksud dengan disiplin. Artinya kita memberikan, mengajarkan anak-anak untuk bertanggung jawab. Kesalahan yang dia lakukan, kita tidak memberikan hukuman, tetapi kita belajarkan siswa kita untuk bertanggung jawab, yaitu dengan menggunakan apa namanya, hukuman atau apa? Konsekuensi, memberikan konsekuensi, ya.
mengajarkan untuk bertanggung jawab. Baik, selanjutnya, nah, nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih yang dimaksud dengan nilai kebajikan universal? Yaitu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan kuliah yang ingin dicapai setiap individu. Itu yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa maupun agama latar belakang. Selanjutnya, nilai kebajikan universal. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Jadi seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwa setiap perilaku yang dilakukan peserta didik itu ada tujuannya. Ya, kita harus menggali kira-kira apa tujuannya peserta didik kita itu melakukan sesuatu pelanggaran. Nah, selanjutnya kita lanjut di contoh nilai-nilai kebajikan universal. Jadi contoh nilai-nilai kebajikan universal itu ada di profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah, yang ketiga, yang keempat, bergotong royong dan kreatif. Inilah nilai-nilai yang harus ditanamkan di peserta didik kita, yang ada di dalam kesepakatan kelas. Dicantumkan di situ bagaimana anak bisa mandiri, bagaimana bisa bernalar kritis, berkebinekaan global, dan masih ada yang lain nilai-nilai kebajikan seperti ini: toleransi, integritas, menghargai, empati, kreativitas, percaya diri, terus rasa hormat, antusias, keinginatawan, kerjasama, dan komitmen. Nah, masih banyak nilai-nilai yang lainnya. Oke, lanjut materi yang kedua. Ya, sebelum lanjut ke materi yang kedua, kira-kira ada tak yang mau ditanyakan di yang pertama tadi tentang positif? Ada yang mau ditanyakan atau kita lanjut? Ya, lanjut ya. Jadi yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Jadi di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Ya, kenapa anak-anak bisa disiplin, kenapa bisa melakukan disiplin positif, ada teorinya. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini yang banyak terjadi di sekolah. Anak-anak melakukan disiplin karena takut dihukum. Ya. Kenapa ini tidak bagus? Karena motivasi eksternal, akan berlaku jangka pendek. Ya, jangka pendek. Terus selanjutnya, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Jadi untuk mendapatkan hadiah. Jadi biasa kita memberi hadiah ke anak-anak. Siapa yang duluan kerjakan PR-nya, yang selesai saya kasih hadiah. Nah, padahal kita itu bagus. Karena kenapa? Peserta didik aktif, antusias untuk cepat mengerjakan tugas. Tetapi itu berlaku jangka pendek. Jika anak-anak tidak dikasih lagi hadiah, maka dia tidak akan mau lagi disiplin. Ya, seperti itu. Yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Inilah yang harus kita cari, yang harus dipenuhi. Kita berusahakan supaya peserta didik bisa menghargai dirinya sendiri. Ya. Motivasi ini adalah motivasi internal, motivasi jangka panjang, di mana anak-anak melakukan sesuatu bukan karena paksaan, tetapi karena kemauan sendiri, kesadarannya sendiri. Jadi
dia mengetahui kesalahannya, dia mencarikan solusi dirinya sendiri, dia juga yang memberikan konsekuensi dirinya sendiri. Kita hanya mendukungnya. Ya. Lanjut, ya, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Apa sih yang dimaksud merdeka menurut filosofi Ki Hajar Dewantara? Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi anak-anak itu kalau merdeka bukan hanya mendengarkan perintah gurunya, tetapi dia bisa memerintahkan dirinya sendiri. Nah, kalau kita berpikir, Pak, ini sangat berat dilakukan, betul berat dilakukan, apalagi kalau kita tidak praktekkan. Intinya adalah kita praktek dulu, baru kita mengatakan itu tidak tepat. Karena ini sudah sudah dilakukan dari beberapa penemu masalah tentang disiplin positif. Artinya sudah dikaji sebelum diambil sebagai sumber. Nah, seperti contoh yang bikin mobil-mobil setiap hari bisa anak-anak berbaris. Anak-anak mau berbaris kalau sudah diperintah. Sudah diperintah. Nah, yang harus kita lakukan bagaimana supaya anak-anak itu bisa memerintahkan dirinya. Ya. Bagaimana dia bisa memerintahkan, oh saya harus berdiri di sini, saya harus tertib di sini. Ya. Lanjut. Nah, dihukum oleh penghargaan. Kenapa kita tidak boleh memberikan penghargaan kepada peserta didik? Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta membujuk. Ya, dorongannya itu adalah eksternal. Eksternal berarti jangka pendek. Nah, akan ada faktor ketergantungan. Dia akan tergantung. Kalau tidak dikasih hadiah, maka dia tidak akan rajin, dia tidak akan Nah, beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Ada dampaknya. Yang pertama, pengaruh jangka pendek. Terus penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi kecepatan, penghargaan tidak efektif. Kenapa seperti itu? Penghargaan merusak hubungan. Rusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas. Kalau anak-anak sudah tidak dikasih hadiah, maka dia tidak mau lagi bekerja. Yang diharapkan adalah hadiah. Ya, yang kita lihat sering anak-anak kalau lomba tidak dapat juara, dia menangis. Karena kenapa? Harapannya adalah hadiah, penghargaan. Memahami bahwa setiap orang mengikuti lomba itu pasti dapat hadiah. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu adalah memberikan pemahaman bahwa tidak semua orang melakukan sesuatu itu ada hadiahnya. Kita harus memahamkan kepada mereka makna dari suatu kegiatan. Nah, ini lanjut. Ya, tindakan buruk dan hukuman atau konsekuensi. Jadi mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat, itu termasuk konsekuensi atau hukuman. Ya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, konsekuensi atau hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, konsekuensi atau hukuman. Ya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi atau hukuman. Konsekuensi membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK,
Ya, konsekuensi. Ya. Oke. Nah, di sini saya akan menampilkan tabel perbedaan ya antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, kalau identitas gagal, maka itu adalah hukuman. Ya. Nah, ada dua, identitas gagal dan identitas sukses. Nah, yang diharapkan disiplin positif dari identitas gagal dirubah menjadi identitas sukses. Kita tidak boleh mengambil identitas gagal. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Sesuatu harus terjadi, tetapi dia tidak menyakitkan. Kalau restitusi merupakan pilihan anak-anak yang memilih sendiri, bukan kita yang menentukan. Kamu push up 10 kali, ya anak-anak yang memilih. Terus yang kedua, tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu panjang. Jadi kalau dihukum itu dia selalu merasa tidak nyaman. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka pendek. Kalau konsekuensi dia tidak terlalu berkepanjangan jangka pendek. Kalau selesai disuruh lap meja sudah selesai. Tetapi kalau hukuman disuruh berdiri di tiap bendera 1 hari, diingat sampai besar. Wah, dulu Pak Agus dihukum Kak berdiri di depan bendera sampai 1 hari. Nah, itu perbedaannya. Kalau restitusi menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu yang panjang, dikuatkan anak-anak. Terus kalau hukuman, korban mendapatkan keadilan, konsekuensi korban bisa diabaikan. Tetapi kalau restitusi, korban mendapatkan ganti. Jadi digantikan apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki itu. Adakah hal yang bisa kamu lakukan? Ya, jadi bergantikan dari perbuatannya, dari identitas gagal diganti identitas sukses, dirubah. Terus yang terakhir, yang keempat, murid akan tersakiti. Jika dihukum, siswa kita akan merasa tersakiti. Murid kalau konsekuensi, murid dibuat tidak nyaman. Ya, masih tidak nyaman dia. Tetapi kalau restitusi, ya murid mendapatkan penguatan. Karena kita tidak menjelaskan, ya kita mencarikan solusinya untuk memperbaiki kesalahannya. Terus masih banyak yang lainnya, ya intinya kalau hukuman adalah hal yang negatif, kalau konsekuensi hal yang netral, kalau restitusi adalah hal yang positif. Oke, lanjut. Dan selanjutnya adalah restitusi. Ya, apa sih yang dimaksud dengan restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu restitusi. Jadi kalau anak-anak melakukan pelanggaran, maka gurunya memberikan perawatan supaya bisa diterima kembali di kelompoknya, tidak diejek-ejek. Kamu salah, kamu dihukum. Ya. Jadi akan seperti sudah dimarahi dari gurunya, diejek sama temannya, akhirnya anak-anak itu sudah jatuh down dia. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid
Iya. Ingin menjadi orang seperti apa mereka dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Jadi kita tanyakan, kamu nak, terus kamu mau jadi orang, kamu mau jadi seperti apa? Pak, saya mau bertanggung jawab, saya menjadi orang yang jujur. Nah, kalau dia memukul orang lain, memukul temannya, ada tak sesuatu hal yang bisa kamu lakukan selain dari memukul teman dia? Tanyakan dulu, digali. Dan ciri-ciri restitusi ada 9. Yang pertama, belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, menawarkan, bukan memaksa. Ya, ditawarkan keadaan. Yang keempat, restitusi dan diri adalah cara terbaik. Karena kenapa restitusi diri cara yang terbaik? Karena anak-anak sendirilah yang bisa mengontrol dirinya, apa kemauannya. Ya. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Kenapa mereka anak kita melakukan hal tersebut? Jadi kita gali. Ya, kita gali kenapa, apa penyebabnya. Terus berfokus pada karakter, bukan tindakan. Ya, berfokus pada karakter, bukan tindakan. Kita lihat, oh karakternya dia seperti ini, bukan kesalahannya dia dicari. Oh, aduh memang betul itu cari betul. Jadi karakternya memang dia seperti itu. Terus berfokus pada solusi. Ya, yang difokuskan adalah solusi, bukan hukuman. Yang ke-9, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya, apa yang saya sampaikan tadi. Ya, distabilkan identitasnya. Oke, selanjutnya di materi selanjutnya adalah keyakinan kelas. Sebelum kita lanjut, mungkin ada yang bisa ditanyakan. Lanjut ya. Oke. Di materi selanjutnya adalah keyakinan kelas. Nah, saya mau bertanya, keyakinan kelas, apa sih perbedaannya antara keyakinan kelas dalam peraturan kelas? Ya, satu orang dia bisa menjawab apa perbedaannya antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Silakan Ibu Dili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, kalau keyakinan kelas itu sama juga dengan aturan, cuma kalau keyakinan kelas itu dibikin bersama-sama guru dan siswa, bisa pada akhirnya akan menjadi sebuah konsekuensi. Sementara aturan kelas, ya aturan saja yang dibikin sama guru. Menurut saya seperti itu perbedaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, jadi terima kasih atas jawabannya. Jawabannya cukup bagus, sangat bagus, bahwa kalau peraturan sekolah itu diatur, direncanakan bersama guru saja. Ya, yang bikin guru, lingkungan guru. Tapi kalau keyakinan kelas itu didiskusikan bersama dengan peserta didiknya. Ada jawaban yang lain? Ada yang bisa menambahkan? Oke? Sudah? Nah, jadi keyakinan kelas yang berbeda intinya itu adalah kalau peraturan sekolah atau peraturan kelas itu masih negatif, bersifat
negatif. Sudah betul apa yang disampaikan Ibu Giri tadi, saya tinggal menambahkan bahwa kalau peraturan sekolah itu masih negatif, tetapi kalau keyakinan kelas itu sudah positif, ya positif, larinya ke positif. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Kenapa bukan peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan membuang sampah di tempatnya? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, itu saya bilang karena pendukung motivasinya adalah intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan. Karena akan lebih mengarahkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi, kenapa keyakinan kelas? Ya, karena kalau keyakinan kelas itu akan mengembalikan ke nilai-nilai keyakinan. Ya. Kalau di peraturan pasti larinya ke hukuman, dihukum atau konsekuensi. Ya. Nah, coba diperhatikan di atas ada perbedaan antara peraturan tidak. Ya, kita lihat perbedaannya. Ya, selanjutnya jadi inilah perbedaannya antara peraturan dengan keyakinan. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, peraturan kelas, kalau sudah ada peraturan kelas, maka akan masuk menjadi keyakinan kelas. Setelah keyakinan kelas, baru menjadi lingkungan positif. Setelah lingkungan positif, maka menjadi budaya positif. Di sekolah kita membuat peraturan. Peraturannya adalah harus menggunakan seragam sekolah, harus menggunakan sepatu warna hitam. Itu peraturan. Kalau keyakinan kelas apa? Ayo. Jaga kebersihan kelas. Jauh itu. Contoh nih, peraturan sekolah. Misalnya, ya peraturan sekolah harus datang tepat waktu. Keyakinan kelas apa? Harus ada waktu. Ayo. Kalau peraturan masih negatif, kalau keyakinan sudah positif. Datang tepat waktu. Apa? Disiplin waktu. Maka masuk disiplin. Kalau peserta didik kita sudah disiplin waktu, maka sudah menjadi lingkungan positif. Kalau lingkungan positifnya sudah disiplin, maka menjadi budaya positif. Jadi kalau mengatakan, Pak, hari ini bagus, besok tidak lagi, berarti belum lingkungan positif. Kembalikan lagi ke keyakinan kelas. Pak, sudah diadu lagi, begitu lagi, ya dikembalikan lagi menjadi lingkungan positif. Sehingga bisa menjadi budaya positif. Sama seperti membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya, hari ini ditegur, besok tidak ditegur, berarti tidak budaya, tidak lingkungan positif. Ya. Misalnya Bu Rahma bertugas hari Selasa misalnya, disuruh anak-anak membersihkan lapangan. Besoknya hari Rabu, Pak Agus bertugas, saya tidak suruh. Apakah itu terjadi lingkungan positif? Tentu tidak. Dalam lingkungan positif, semuanya harus bekerja sama. Kalau yang satunya bagi siswanya
Oke, sebelum kita lanjut kita speaking di speaking coba berdiri. Saya minta berdiri sejenak ya, kita speaking sebelum lanjut materi selanjutnya. Nah, speaking. Speakingnya simple ya. Mungkin bisa agak keluar sedikit, agak keluar sedikit. Jadi di sebelah kanan ada warna apa yang menonjol yang dilihat? Iya, ke warna kanan. Warna pink. Di depan warna apa yang menonjol dilihat? Putih. Ya, ingat pink? Warna putih, warna pink, warna apa yang sebelah kiri yang menonjol dilihat selain daripada pink? Merah. Merah ya. Oke. Pink, putih, merah. Di belakang hijau. Hijau nih? Ya, ada warna hijau ya. Nah, oke. Kita tes. Kalau saya bilang pink, kalau saya bilang pink, oke. Kita oke, kita mulai. Ya, kita tes dulu. Pink. Iya. Ingat ya. Terus putih. Iya. Merah. Hijau. Putih. Putih. Oke. Warna merah. Iya. Lanjut. Ya. Warna hijau. Merah. Warna pink. Iya, warna pink. Jadi dia ingat pink, warna pink. Terus warna hijau. Iya, warna pink. Iya, warna putih. Iya, sudah bagus. Oke. Jadi lanjut ke keyakinan kelas. Jadi ini contoh keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama peserta didik. Jadi kita membuat keyakinan kelas, berdiskusi bersama peserta didik. Oke, lanjut. Yang selanjutnya. Oke. Kenapa? Peraturan kelas apakah dibikin setiap tahun atau setiap hari? Oke, peraturan kelas itu tidak dibuat setiap hari. Peraturan kelas itu sudah dibikin di aturan di sekolah. Yang dibikin keyakinan kelas juga tidak dibuat setiap hari. Tetapi jika ada yang mau diganti atau direvisi, maka kita musyawarah kembali, diskusi kembali kepada peserta didik. Artinya jangan juga satu tahun ini kesepakatan kelasnya dibikin, tahun berikutnya itu juga dipakai, harus diganti siswa gantinya. Artinya ganti peserta didik, ganti juga keyakinan kelasnya. Oke, jadi pertanyaannya cukup bagus. Ada lagi? Ya, kita lanjut ya. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas.
Jadi setiap peserta didik yang melakukan sesuatu atau pelanggaran, maka dia sebenarnya ada tujuannya. Tujuannya adalah ada kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kasih sayang. Bukti peserta didik kita membutuhkan kasih sayang, terus penguasaan, kebebasan, kesenangan. Nah, itu kebutuhan dasar manusia. Kita pun membutuhkan ini. Guru juga, setiap manusia pasti membutuhkan ini, ya, membutuhkan semuanya ini dibutuhkan. Lanjut, seperti contoh perilaku siswa memukul teman yang menghinanya. Kalau ada siswa memukul temannya, maka kebutuhan yang dia ingin dipenuhi adalah kebutuhan kekuasaan. Nah, pertanyaan pada siswa, apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan kekuasaan tanpa melakukan kekerasan? Ya. Mungkin ada hal-hal yang lain selain daripada memukul. Terus perilaku siswa yang kedua, menyebarkan gosip tentang teman sekelas. Kebutuhan yang ingin dipenuhi adalah cinta dan kasih sayang. Dia berharap kalau saya cerita ini ada yang suka sama saya, sehingga dia menjelek-jelekkan temannya. Terus perilaku siswa menjatuhkan teman saat teman berjalan di lorong sekolah, yang mendorong temannya. Ya, kebutuhan yang ingin dipenuhi adalah kebutuhan senang. Dia merasa senang kalau mengganggu temannya. Jadi kalau misalnya ada anak-anak melakukan seperti ini, maka kita harus tanyakan dulu, ya, kenapa kamu melakukan itu? Bercanda, Pak. Lupa. Main-main. Baik-baik, Pak. Sengaja. Berarti membutuhkan senang dia. Tanya lagi, apakah ada cara untuk memenuhi selain daripada itu? Tidak ada, Pak. Iya. Bisa mungkin digendong-gendong, dilakukan temannya, dan salah-salah selain daripada memukul. Ya, dituntut supaya tidak melakukan hal-hal yang negatif. Terus perilaku mengganggu siswa di kelas. Ya, dia kebutuhan yang dibutuhkan adalah kebebasan. Dia mau bebas. Ya. Maksudnya bagaimana? Hah? Ya itu mengganggu itu. Ya, jangan terus itu mengganggu. Jadi mengganggu temannya. Jadi dia pindah dari sini, pindah lagi sana, pindah lagi belakang sana, ya, pindah lagi ke sana. Maka dia itu mau bebas, kebebasan. Nah, ini yang saya tunggu. Ya. Nah, ini yang saya tunggu. Jika kita menemukan anak seperti ini, apa solusinya? Itu banyak sekali terjadi. Ini yang dialami. Bahkan di room saya, ini juga banyak yang tanyakan, Pak, apa solusinya kalau ada anak begini? Nah, solusinya. Nah, ada yang mengganggu di kelas, satu pindah ke sana. Maksudnya, apakah kita langsung tegur marah-marahin? Tidak. Tapi kalau Pasti, ya kan? Nah, apakah setelah itu anak itu sudah berubah? Tidak kan? Nah, tujuannya apa? Makanya adalah namanya restitusi ini yang belum pernah kita coba. Nah, kita tegur dulu, dulu di tempatku, ya. Setelah itu jangan ditegur pada saat ada teman-temannya dipanggil empat mata. Setelah dipanggil 4 mata, gunakan segitiga restitusi. Kayak nah, tahu tak kenapa Pak Guru panggil kamu? Tidak, Pak. Tadi kamu pindah-pindah, ganggu temanmu. Iya, Pak, betul. Kenapa kamu pindah-pindah?
Apa kira-kira jawabannya kalau ditanya kenapa kamu pindah-pindah? Tidak Pak. Jadi, solusinya apa jawabannya? Kira-kira apa jawabannya? Apa harus kita lakukan? Ada? Ditanyakan bagaimana? Iya, tanyakan. Tidak tahu. Itu tadi kamu lakukan bagus atau tidak? Ya, tanyakan dulu. Pasti dia tidak Pak. Nah, jawabannya tidak. Setelah dia jawab tidak, terus kira-kira menurut kamu apa yang harus kamu lakukan selain daripada jalan-jalan? Dia kan dulu bicara. Kita ada seterusnya. Ada yang pernah jadi ada baginya Wahid, bagaimana aktifnya Wahid di kelas? Tidak tahu. Ibnu Jidan. Bagaimana Wahid sekarang? Wahid pindah, ribut, semuanya. Tidak pernah saya marah, kupanggil seperti itu tadi. Kutanyakan, memang sepele, kita bilang, tidak mungkin. Tapi masuk ini, kelas baru satu mengajarkan. Jadi ini semuanya Jadi ditanya saja, ditanya lagi, iya Pak. Terus kira-kira apa yang harus kau lakukan supaya tidak mengganggu? Saya harus duduk yang tertib. Kalau kamu lagi mengganggu, apa kesia-sia? Ditanya lagi. Kita belum melakukan sudah begini. Tidak bisa. Kau belum dicoba, tetapi sudah bilang tidak bisa. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Murid untuk murid dan murid. Diulang-ulang. Iya. Jadi bila bosan, sering ini saya kasih tahu tapi masih begitu-begitu. Berarti kita namanya putus asa. Kalau bilang siapa dulu yang di malu saya belum, saya kan baru berapa hari juga baru belajar ini. Kemarin belum, masih seperti gaya-gaya dulu, penghukum terus. Dan sekarang saya memulai di kelas saya lihat, sudah agak penting dibandingkan pertawanya dulu. Astagfirullah ya Allah. Ada di Ibnu, ada di Jidan, ada di Wahid, ada di Cesa, ada di Rehan, bilang Pak Bagenda, Rehan itu. Iya, Rehan itu. Ya, tapi alhamdulillah tidak stres sekarang. Kenapa? Kita terbawa stres karena tadi itu. Itu tadi karena kita perlu rukun. Masih bersalah, coba kita praktik gunakan segitiga restitusi. Ya, ditanyakan ke anak-anak. Ya. Apalagi kalau banyak cerita, itu yang bikin pusing. Ya, kalau banyak cerita, seperti di kelasnya Untini itu, luar biasa ceritanya di kelasnya. Nanti kembali lagi. Nah, itu yang saya bilang. Itu tadi yang kita bilang adalah jangka pendek. Karena kan ini baru mau buka lahan ceritanya, baru mau buka lahan, belum mau tanah, baru buka lahan.
Kecuali seandainya sudah 3 tahun lagi praktekkan ini disiplin positif, ya mungkin. Ya, ini kan baru kita mau mulai. Iya. Terus masih karakternya anak-anak sangat memperhatikan, ya karakternya siswa kita, stres kita hadapi. Jadi itu dipanggil dulu, ditanya baik-baik, pagi ditanyakan, ya seperti aslan rajin ke sekolah tidak? Iya kan? Rajin. Iya rajin. Gondrong atau tidak? Iya. Sekarang masih ada siswa gondrong, Cesa. Belum saya panggil. Saya butuh lihat ini dulu. Gondrongnya sampai berapa panjangnya? Cesa sekarang pacarannya. Belum saya panggil. Biarkan dulu. Saya biarkan beliau dan itu setelah itu baru mau panggil lagi. Apakah dia bisa foto seperti jidan sampai itu atau tidak? Itu sampai segini. Aja tidak belum sampai di sini. Kami gondrong. Kalau sudah pendek, lebih pendek lagi. Ya. Sekarang tinggal Cesa, tapi belum panggil. Biarkan saya dulu. Nah, kenapa begini? Kalau kita sebuah mengontrol ke sebuah kelas 1 satu kelas setengah mati. Kalau bukan dari wali kelas masing-masing yang menyampaikan ke peserta didik dia. Ya. Karena itu tadi, makanya saya bilang harus bekerja sama, berkolaborasi. Jadi kalau misalnya cuma 1 orang yang ditakuti, kalau tidak ada di aku, ya, jangan istilahnya sudah berubah sekarang. Kita tidak mau ditakuti, tetapi bisa lagi, tetapi harus dihargai dan dihormati. Bukan bisa lagi dianggap sebagai teman. Jadi dicoba dulu, dipanggil. Gunakan segitiga restitusi, kembalikan, stabilkan identitas dia, masuk di posisi kontrol. Ya, ini yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah penghukum. Ya. Jadi penghukum, apa yang dimaksud penghukum? Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, selalu pasti, selalu yang terakhir selesai. Kamu kerja selalu terakhir selesai, seperti sesuatu 2 orang itu. Iya. Jadi masih penting karena sudah bisa selesai. Waktunya saya kelas 4, pulang gurunya masih ada di sini mencatat. Iya kan? Iya. Jadi kenapa? Karena dia sering berhayal. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia, cara kita. Cara dulu belajar begini berhasil, kenapa sekarang tidak bisa? Karena sudah perubahan zaman. Iya. Terus yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan kehadiran yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dari lembut akan seperti ini. Bisa sangat, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kecewa sekali karena kau tidak memotong lagi rambutku. Ya. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba?
kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Dan di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Mereka merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Jadi dia, maksudnya mereka, diri mereka. Ini maksudnya siapa? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri murid. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Jadi misalnya guru begini, saya kecewa sama kamu tidak bagus kerjamu. Bagaimana kalau orang tua lu tahu? Jadi dia sudah merasa, aduh saya salah sama ibu guru, saya salah sama orang tua. Jadi dia tetap merasa bersalah. Lanjut, posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak, ya. Ayo ingat, tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Ya, seperti video yang sudah ditonton. Hal negatif dari posisi teman adalah apa negatifnya? Bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak itu teman saya. Dia sudah kecewa. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu. Saya suka Pak Mardi. Toh, pernah dengar kata-kata ini kan? Oh, suka Pak Mardi saya. Kenapa ya? Ini negatifnya kalau kita seperti itu. Apa yang bagus? Jadi ada perbedaan. Hal ini yang mungkin timbul adalah murid hanya bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lain. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Saya ganti guru saja lah. Saya mau sama Pak Agus, saya sama Pak Marli. Itu kata-katanya tidak ada begitu. Karena kenapa? Seperti ini pemahamannya dari misalnya dari Pak Marli dianggap teman, setelah naik menjadi penghukum sehingga dia sudah merasa kecewa. Ini harus dihilangkan. Ya. Sama misalnya di kelas itu, bagaimana? Mau ribut lagi. Saya pindah ke kelas 5, ganti di sini Pak Begeda. Kira-kira apa jawabannya? Pasti dia tidak mau, ya kan? Tidak mau, pasti. Contoh, kalau kita ambil posisi di satu penggabung, satu di posisi teman. Terus siapa mau jadi guru? Pak Karli saja Pak. Begitu. Terus pemantau, ya. Jadi pemantau sudah masih tingkat, bisa kita kembali ke pemantau, bisa juga kembali ke teman. Pada saat kita di posisi manajer, di posisi manajer ini yang paling ideal. Bisa kita kembali ke teman, bisa ke pemantau. Kalau kita menggunakan manajer. Dan posisi manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid
mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Seseorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dia sudah bisa di teman, dia juga bisa di pemantau. Dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Dia tadi saya bilang bisa kembali ke teman, bisa juga ke pemantau, tetapi harus berada di manajer. Ya. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman dan pemantau. Lanjut, namun bila kita mengikat murid untuk kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Ya, kalau kita mau siswa kita menjadi manusia merdeka karena kurikulum merdeka, dia yang melanggar, dia cari solusi sendiri, dia cari apanya sendiri, cari apanya? Spesifikasinya atau hukumannya? Ya. Terus selanjutnya, ya, di sini penekangan bukan pada kemauan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini. Jadi bagian kembali ke keyakinan kelas. Di sini aturan kelas seperti hasil peraturan. Kembali ke keyakinan kelas. Jika kamu meyakininya, maka kamu bersedia memperbaikinya. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, itu yang ditanyakan sebagai seorang manajer ke anak-anak. Nah, ini terakhir, ya, perbedaan antara penghukum, pembuat bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kalau penghukum sama pembuat bersalah, dia adalah identitas gagal, kontrolnya dari luar. Kalau identitas berhasil atau sukses, itu teman, pemantau, ini dua sudah sukses dia. Dan kalau identitas berhasil dan sukses, kontrol diri, kalau ini kan masih kontrol dari luar. Siapa yang kontrol dari luar? Siapa yang kontrol ini? Gurunya yang kontrol ini. Tetapi kalau ini siapa yang kontrol ini? Diri sendiri. Perbedaannya ini, ya. Guru berbuat, motivasinya guru berbuat. Kalau penghukum menghardik, menunjuk-nunjuk. Kalau ini ceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Teman membuat alasan untuk muridnya. Pemantau menghitung dan mengukur. Manajer mengajukan pertanyaan dan pertanyaan. Dan setelah melakukan hal itu, apa hasilnya? Ya, kita lihat hasilnya. Apa hasilnya anak-anak kalau dihukum? Memberontak, menyalahkan orang lain, bahkan berbohong. Terjadi tak ini? Ya. Terjadi tak ini? Terjadi, ya. Terus kalau membuat rasa bersalah, apa perilakunya peserta didik kita? Yaitu menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Kamu yang pukul ini bukan Pak. Siapa dia Pak? Setelah kita tanya-tanya ternyata dia yang berbohong. Nah, kalau teman, apa hasilnya? Ketergantungan. Kalau pemantau, menyesuaikan diri bila diawasi. Ini yang terjadi di kelas saya. Di kelasku ini yang terjadi. Kalau ada Pak Agus, aman. Kalau Ibu Aji yang masuk, bagaimana lagi?
hari tahun dulu, sudah 34 siswa di dalam. Kalau Pak Agus masuk, woi, diam. Sekali yang dua ini, apa? Karena kenapa? Ini yang terjadi. Terjadi. Nah, kalau kita menggunakan ini manajer, apa hasilnya? Menguatkan pribadi. Ya. Dikuatkan pribadi yang ada. Pasti tidak berpikir tidak bisa. Toh? Tidak bisa. Bukan saya yang mengatakan ini, tapi ini sudah teori yang disepakati. Ya? Tidak bisa. Ya. Nah, terakhir latihan. Pertanyaan siapa yang mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu. Dan kalau perkataan ini kira-kira posisi kontrol apa? Posisi kontrol apa ini? Tidak, saya kecewa sekali. Ya. Segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya. Jadi kita panggil anak-anak kita baru gunakan kata-kata ini. Ya. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Ya. Bisa ditanyakan anak-anak pindah-pindah tempat itu bisa saja boleh. Tetapi adakah hal satu dua hal yang bisa kamu lakukan selain daripada pindah-pindah tempat? Ya. Sebab dia bisa sadari diri sendiri, oh ternyata ini benar salah ini gue lakukan begini. Ya. Terus yang kedua, validasi kebutuhan. Membantu siswa menggali kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Ya. Terus guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu dan seterusnya. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Apa keyakinan? Ya, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas di sekolah? Terus nilai-nilai universal. Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan hal itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Jadi ini tiga langkah-langkah restitusi yang harus kita lakukan jika mendapatkan permasalahan di kelas kita. Selesai. Terlaksana dengan baik apa yang sudah saya sampaikan tadi tentang budaya positif, ya, tentang budaya positif. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini, saya meminta satu peserta untuk menyampaikan hasil refleksi kegiatan kita hari ini. Bagaimana perasaannya saat melakukan kegiatan ini, terus apa hal-hal apa yang sudah didapatkan di dalam kegiatan hari ini. Satu orang yang bisa membantu saya untuk memberikan refleksi. Terima kasih. Terima kasih untuk pelajaran hari ini. Hal-hal saya akan melakukan refleksi. Hal baik yang sudah dilakukan hari ini adalah berusaha untuk mendisiplinkan siswa dan mengajarkan kebaikan, misalnya berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kemudian yang kedua, hal apa yang bisa ditingkatkan ke depannya? Saya berusaha untuk
menerapkan kontrol 5 kontrol manajer ya, terutama yang terakhir ya, yang manajer, karena selama ini ternyata apa yang kita lakukan kurang benar, bukan salah tapi kurang benar ya. Banyak hal yang sudah kita lakukan tanpa kita tahu sebenarnya namanya ini, gitu ya. Saya rasa kita begitu semua aja. Terus yang ketiga, hal yang telah dipelajari hari ini adalah itu. Jadi kita tahu dengan 5 kontrol tadi, rata-rata yang kita lakukan adalah penghukuman dan memberi cap buruk kepada anak. Ternyata apa yang kita lakukan sama dengan parenting yang biasa kita lakukan di rumah harusnya begitu. Terima kasih. Terus yang terakhir, hal yang harus saya rubah, saya harus lebih bisa menjadi kontrol manajerial untuk murid saya sehingga murid-murid saya mendapatkan keyakinan kelas yang baik. Terima kasih. Oke, terima kasih. Beri dulu aplaus buat teman kita. Oke, jadi saya sudah menangkap refleksinya bahwa apa yang telah dia dapatkan, mendapatkan pemahaman yang lebih luas tentang disiplin positif, mulai dari posisi kontrol, 5 posisi kontrol, 5 kebutuhan dasar manusia, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Langkah yang harus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan adalah menggunakan segitiga restitusi. Hal yang harus dirubah yaitu adalah merubah cara kita menyelesaikan permasalahan di sekolah. Yang biasa kita lakukan adalah posisi penghukum, kita berubah menjadi posisi manajer, sehingga peserta didik sadar dengan apa yang dilakukan adalah muncul dari diri sendiri, bukan karena paksaan dari Bapak dan Ibu guru. Terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan kegiatan kita ini bermanfaat bagi sekolah kita, bagi peserta didik kita. Kita bergerak demi murid untuk murid dan murid memberikan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Dan akhirnya saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.